Oke, berhubung aku sudah bisa jalan, sekarang aku akan cerita tentang benjolan pada payudara yang waktu lalu aku pemeriksaannya memakai tongkat jalan ke klinik ke sana kemari, dunia seperti mau runtuh. You want me try to walk? Of course I do. Okay, without your crutches? yeah. Okay, let's see if that can work. Give things. Wait a minute, let me try. Okay, you turn around. Okay, let's just see those steps. Wait. No, I don't think you're ready. If you're holding on right now, you're not ready. No, don't push yourself, my love. Okay, wait a minute. How to walk? How to walk? Do you remember how to walk? There you go. It's gonna feel funny in my... No, then don't do it. No, I walk. Okay, don't walk on the floor. That'd be a very different feeling. Is it? Yeah. Well, yeah, you're on the carpet. It's much softer. There we go. If I say go get a handbag over there for free, Yeah. if I say go over there and get a free handbag. Free handbag? Free handbag from Okay. any store you want to get. If you got 10 seconds to go touch the cat. 1. 10 seconds? 10 seconds to touch the cat. 3, 4, 5. Oh, God! Six. God, I got a handbag! Yeah! I got a handbag, my dear! Yeah! I said you get a cat bag. No, you say handbag. You cannot change. Oh, but I did that? Okay, yeah. Okay. Yeah. Okay. I need to be normal. Wait. I need to be a normal. You are pretty normal. Yes. Yeah, alhamdulillah, I can walk. Oh, the microphone far away there. Oh no. We can. Ready, I can walk, Maddie. Yay! Finally, I can walk, Maddie. No need. Oh, get me Where's the get me microphone? first. Right there. Oh yeah. Well, here, take the microphone with you. It's fine, I can hear it. No. At least, honey, can you make me toast? No more. I'm going to make my own food. Oh. You want a coffee, honey? Or do you want lunch? No, I'd like lunch though. Look at this, I'm going to make cookie. Where are your crutches? No, I do not need it. Man, you should have Look at this, I already prepared the egg and the butter. I'm going to make cookie. You make cookies? Yeah. Okay. And I need to clean my spice kitchen. Oh, no, Aku perlu bersihkan How many dapur weeks kitchen. has this been? It's been 5 weeks. 5 weeks. 5 weeks. Yeah, 5 long weeks. yeah. Rule number 1, when you're going downstairs, always look at your feet and Yeah. hold the handrail. Yeah, That's a good rule yeah, to anyone who's over 40. yeah. I'm 45. No. Yeah. You're that young? Oh, I'm lucky. I thought you were much older. No, just kidding. Okay, honey, thank you for taking care of me, Oh, okay? I always take care of You you, are the Rosita. best. I will always take care of you, Rosita. Nggak nyangka suamiku baik banget. Never thought that you can do everything for me. I love you. I love very you. much. Okay. Oke, berhubung aku sudah bisa jalan, sekarang aku akan cerita tentang benjolan pada payudara yang waktu lalu aku pemeriksaannya memakai tongkat jalan ke klinik ke sana kemari, dunia seperti mau runtuh. Karena benjolan pada payudara itu sangat menegangkan ya kalau kita nggak tahu dikira. The boot. Ya, I will put it on when I'm walk. Ya, jadi ayo aku mau bicara tentang benjolan pada payudara karena ini sangat penting untuk aku share buat ibu-ibu semua ya, apalagi yang umur 40 tahun ke atas. Benjolan pada payudara itu banyak terjadi di kaum wanita umur 35 tahun ke atas, dan saya umur 45 tahun ini mengalami baru beberapa minggu lalu saya periksa ya, dan dokter membetulkan kalau ada benjolan payudara tersebut. Suamiku kagak sampai nangis-nangis ya. Nah, terus kami dianjurkan untuk pemeriksaan lebih lanjut ke klinik
karena di sini pemeriksaan dilakukan di klinik bukan di rumah sakit ya. Jadi di sini tuh banyak company klinik-klinik yang dibayar oleh pemerintah. Jadi walaupun aku melakukan pemeriksaan lebih lanjut tetap gratis. Jadi saya dianjurkan untuk ultrasound. Setelah ultrasound selesai dianjurkan untuk mamogram. Nah, sebelum aku mendapatkan benjolan ini, padahal aku 2 bulan sebelumnya itu sudah melakukan pemeriksaan mamogram dan juga ultrasound yang aku lakukan setiap tahun ya. Dan 2 bulan kemudian saya mendapat benjolan ini, saya periksa sendiri, saya ke dokter dan dokter membetulkan memang betul ada benjolan payudara di bagian kanan ya. Nah, dokter, family dokter bilang, oh benjolannya bergerak-gerak, jadi jangan khawatir gitu ya. Kalau nggak gerak itu benar-benar kalian harus serius gitu. Tapi dokter juga nggak mau bilang lebih lanjut sebelum melakukan pemeriksaan melalui ultrasound. Saat ultrasound diperiksa sangat besar benjolannya, dan nurse bilang kalau itu bukan kanker, tapi akan diperiksa lebih lanjut gitu. Jadi saat melakukan ultrasound itu saya sudah tenang gitu ya, karena memang bergerak dan itu sangat umum bagi wanita gitu. Jadi aku tanya ke dokter apa perlu melakukan operasi. Nggak perlu, tapi lakukan mamogram dulu, di scan gitu. Setelah di scan dalam hari itu juga, dalam jam itu juga hasilnya keluar dan saya bicara langsung ke dokter. Nah, dokternya bilang jangan khawatir, ini udah sangat umum, dan kalau benjolan bisa bergerak itu biasanya cuman benjolan yang berisi air. Nah, itu kalau membesar bisa melalui suntikan disedot, atau kemungkinan besar juga bisa kimpes sendiri gitu. Jadi nggak usah khawatir. Tapi kalau kalian khawatir, bisa melakukan suntikan untuk disedot ya. Tapi kalau saya biarkan aja, katanya nanti juga akan mengempes sendiri ya. Tapi kalau cancer itu kalian harus setelah melakukan pemeriksaan gitu biasanya di biopsi ya, terus melakukan operasi, melakukan kemo, melakukan radiasi. Tapi kalau cuman benjolan nggak perlu ya, jadi tenang saja. Tapi kebanyakan kalau buktinya benjolan nggak berbahaya itu kalau kita tekan itu bisa gerak gitu loh, bisa gerak ke kanan atau ke kiri gitu ya. Kalau cuman di tempat aja itu kalian harus benar-benar serius. Begitulah teman-teman. Jadi buat ibu-ibu yang buat kaum wanita yang umur 35 tahun ke atas, sering-seringlah kalian melakukan pemeriksaan payudara secara mandiri dengan tangan di belakang, terus tangannya ke sini dilihat di sekitar payudara kita sambil berbaring gitu ya. Kalau ada gitu kalian langsung aja ke dokter ya, melakukan pemeriksaan lebih lanjut, karena dengan ketahuan lebih awal dan itu bisa itu loh, melakukan pengobatan lebih cepat ya. Oh ya, pemeriksaan pada payudara itu gimana sih? Pemeriksaannya itu kalau di sini melalui hasil ultrasound. Kalian tahu ultrasound yang pada bayi perut kita saat hamil kan di ultrasound. Nah, itu sama kalau di payudara juga bisa. Ya, jadi kita dikasih gel terus dilihat kayak gitu ya, sama persis, cuman posisinya bukan di kandungan tapi di payudara. Dan satunya mamogram itu di mesin, di mesinnya itu ya payudara kita ditaruh di screen gitu ya, terus dipencet. Ya lumayan sakit banget alatnya, nggak tahu ya kalau di tempat di Jawa, kan di Blitar aku juga nggak tahu deh ya. Kalau yang begitu aku juga nggak tahu ya pemeriksaannya gimana. Kalau di Indonesia saya kurang tahu karena saya nggak hafal. Saya juga nggak punya pengalaman di rumah sakit di Jawa ya. Kalau di Surabaya pernah, tapi kan cuman beda kasus ya, pernah. Nah, tapi kalau di tempat-tempat di daerah-daerah saya kurang tahu. Kalau pemeriksaan mendapatkan benjolan pada payudara gimana, saya kurang tahu. Jadi kemungkinan teman-teman lain bisa, karena saya sering ditanya, Mbak itunya di mana setelah ini gimana. Saya kurang tahu kalau di sini atau di Hong Kong itu saya tahu karena saya tinggalnya di Hong Kong 21 tahun, terus di Kanada juga sering
melakukan pemeriksaan. Dan jangan lupa buat ibu-ibu yang telah menikah melakukan pap smear, yaitu itu tes untuk melihat kita punya kanker rahim atau tidak, rahim kita sehat apa tidak. Itu juga sangat-sangat penting ya. Jadi kalau ketahuan kita punya penyakit itu bisa dicek lebih dini, lebih awal gitu. Jadi pap smear itu juga sangat penting bagi ibu-ibu selain payudara ya. Jangan malu ya. Sebetulnya malu banget ya. Tapi kan dokternya kebanyakan perempuan ya. Suster juga perempuan, jadi jangan malu-malu gitu. Memang sih malu. Nah, sharing aku segitu aja tentang aku sudah bisa jalan, tapi ya kadang-kadang ya harus istirahat. Ya aku belum bisa jalan kemana-mana, masih secara pemulihan ya, karena kalau aku terlalu aktif nanti takutnya jatuh lagi ya. Jadi ya kita semakin tua harus menjaga kesehatan, kita menjaga pola makan, bukannya diet tapi makanan kita perlu dijaga supaya nggak kegemukan ya. Kalau kalian nggak mau gerak banyak ya otomatis makanan kita dikurangin gitu. Apalagi yang udah di umur 40 tahun ke atas gini, untuk penyembuhan itu kadang itu lama gitu, beda kayak dengan anak kecil jatuh langsung bangun ya toh. Nah kalau kita butuh waktu ya toh. Nah buat semuanya jaga diri kalian masing-masing, semoga sehat dan kalian badan sehat, tetap aja dapat penyakit kayak gitu kan juga banyak ya toh. Jadi musibah itu juga nggak kenal tua muda ya, namanya musibah ya musibah. Nah kita harus lebih ekstra hati-hati. Oke, yang sakit semoga cepat sehat ya. Pokoknya semangat, harus sabar ya, jangan terlalu tekanan hati atau depresi gitu. Pokoknya bikin happy aja ya. Hari ini semangat, insya Allah besok sembuh begitu ya. Jadi nyantai-nyantai aja, tapi ya jangan nyantainya jadi malas ya. Harus tetap semangat begitu. Pokoknya usahakan jangan jadi orang malas. See you next time. Bye.